Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Yuk sebelum kalian mulai aktivitas pada pagi hari ini, kakak mau ajak kita buat sama-sama sembah Tuhan. Kita mau minta ke Tuhan, biar Tuhan yang mengajari kita untuk mengasihi lebih lagi. Mari sama-sama katakan lagu ini dari awal. Kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Kakak berdoa biar kita semua ada dalam lindungan Tuhan yang sempurna, kita dalam kondisi yang sehat, diberkati luar biasa. Gimana kabarnya setelah sekolah udah mulai offline ya beberapa ya? Kakak berharap dengan adanya offline ini nambah semangat adik-adik untuk kembali sekolah ya. Well, sebelum kita mulai, yuk kita mau doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan tolong hari ini bicara kepada kami tentang firman-Mu Tuhan, biar ini menjadi suatu bekal untuk hidup kami ke depan. Dan kami percaya Tuhan dengan adanya firman hari ini kami bisa hidup lebih baik lagi, kami bisa hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa yang percaya, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik.
Hari ini kakak mau berbagi tentang mengasihi. Adik-adik pernah dengar ini nggak, buah-buah roh? Kan kita ini sebagai orang Kristen, kita hidup dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu punya buah roh. Buah rohnya ada 9, inget nggak? Kasih, sukacita, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya. Jadi kasih itu adalah buah roh yang pertama, adik-adik. Biasanya di Alkitab, sesuatu yang ditaruh di awal itu sesuatu yang penting. Bukan berarti yang lain tidak penting, tapi yang pertama itu biasanya yang paling penting. Kenapa? Kenapa kasih itu penting? Waktu Tuhan Yesus ditanya sama orang Farisi, hukum apa yang paling penting? Tuhan Yesus itu bilang ada 2 hukum yang paling penting. Hukum mengasihi. Yuk kita baca sama-sama ya. Kita sama-sama buka. Ada di kitab Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39. Kakak bacain ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada 2 hukum kasih yang Tuhan Yesus pernah bilang di kitab Matius. Pertama itu mengasihi Tuhan Allah. Kan mengasihi Tuhan Allah itu seperti apa? Mengasihi Tuhan Allah itu kita itu tidak seperti tidak bersungut-sungut kalau misalnya kita itu sedang dalam kondisi yang gak enak. Kayak kemarin waktu kita semua ada pandemi ya, sekarang juga masih sih, tapi kan setidaknya lebih baik. Tapi waktu pandemi angkanya sedang tinggi, lalu kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa pergi kemana-mana, di rumah terus, ada yang bosan, mungkin ada yang capek di rumah terus, bete katanya ya. Tapi Tuhan itu pengen kita itu tetap bersyukur apapun keadaannya gitu. Dengan bersyukur itu kita tahu bahwa segala sesuatu yang dikasih sama Tuhan itu baik. Ya, jadi kalau adik-adik lagi ngalamin hal-hal yang kurang enak, tetap bersyukur sama Tuhan, tetap mengucap syukur. Nanti pasti ada waktunya kayak sekarang. Pandemi udah mulai turun dan akhirnya kita boleh kembali lagi beraktivitas keluar, ke sekolah dan sebagainya. Ya, tapi tetap jangan lupa adik-adik, ada protokol kesehatan yang harus diikutin. Kayak pakai masker, cuci tangan, karena virusnya itu sebenarnya masih ada dan kita harus sangat hati-hati, ya. Jangan lupa ya. Nah, terus di situ tuh dibilang di ayat 38 ya, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi mengasihi Tuhan itu menuruti segala perintahnya. Kita rajin berdoa, kita rajin baca firman Tuhan. Itu adalah hukum yang pertama dan terutama. Jadi kita jangan sampai lupa untuk punya hubungan dengan Tuhan. Caranya yaitu tadi, dengan berdoa, mengucap syukur, dengan membaca firman, memuji, menyembah Tuhan dimanapun kita berada, ya. Jangan lupa itu adik-adik, karena itu adalah yang terutama dan yang pertama. Nah, yang seru yang kedua nih. Ini juga seru. Jadi hukum yang kedua itu yang sama dengan itu, dibilangnya sama, jadi sama pentingnya ya. Nah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi manusia seperti diri kita sendiri itu gimana sih? Gini adik-adik. Jadi pernah nggak adik-adik nggak sayang sama diri sendiri terus mukul diri sendiri? Sakit nggak? Pasti sakit ya. Jadi kita itu kalau mukul orang itu juga sama sakit. Kalau kita tidak mengasihi orang, berarti kita tidak mengasihi diri sendiri. Di sini dibilang seperti dirimu sendiri. Jadi seperti kita mengasihi diri kita sendiri, kita juga harus mengasihi orang lain. Contohnya begini. Contoh yang paling bagus itu adalah perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Adik-adik pernah dengar semua ya. Jadi kalau boleh kita baca, itu ada di Lukas. Kita buka sama-sama yuk.
ada di Lukas 10 ayat 25. Nah, mulai dari ayat 20 berapa nih? Sebentar. Nah, mulai dari ayat 30. Jadi ada orang yang bertanya sama Tuhan, Tuhan mengasihi sesama itu gimana? Sesama itu siapa gitu. Nah, dia itu bilang, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi ada orang habis dirampok, terus hampir mati nih. Nah, terus ada imam. Seperti kita tahu, imam itu kan orang yang melayani Tuhan sebenarnya. Tapi imamnya ini pura-pura nggak lihat. Nah, terus orang Lewi, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi sama, orang Lewi ini adalah orang-orang yang dipilih sama Tuhan untuk mengurusi kegiatan di bait suci, yang harusnya melayani Tuhan, tapi nggak peduli juga sama orang ini. Nah, tapi datang seorang Samaria sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, jadi ceritanya teman-teman, adik-adik semua, orang Samaria itu hari-hari itu sedang kurang akur dengan orang Israel. Tapi ketika dia melihat ada orang Israel yang sedang terluka, justru malah dia yang merawatnya. Di tengah perselisihan yang terjadi antara orang Samaria dan orang Israel, dia itu tetap berbelas kasihan. Jadi sesama kita itu siapa? Iya, siapapun yang butuh belas kasihan kita. Termasuk walaupun itu adalah musuh kita gitu. Kamu misalnya nggak senang sama teman, si itu tuh nyebelin, dia tuh suka ngece-ngece saya gitu. Tapi Tuhan itu bilang justru orang yang seperti itu harus kita kasihi. Karena gini teman-teman, Tuhan Yesus itu juga sama, datang ke dunia untuk menebus kita orang yang berdosa. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen yang teladannya adalah Tuhan Yesus, kita juga harus mengampuni orang yang berdosa kepada kita. Ya, gitu teman-teman. Mungkin susah, tapi dia tuh nyebelin banget kak. Dia tuh pokoknya dari semua temanku dia tuh paling nyebelin. Nah gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman merasa tidak bisa mengampuni, berdoa sama Tuhan, minta supaya dimampukan untuk mengampuni. Ya, karena hanya Tuhan yang bisa membantu kita untuk mengampuni. Oke? Jangan lupa, jadi pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu. Ya, yuk, kakak mau ajak kita semua untuk berdoa, untuk belajar mengampuni supaya hidup kita jadi diberkati, jadi berkat buat banyak orang. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini, buat semua firman yang boleh dibagikan. Kami percaya Tuhan, Kau yang buat hati kami seperti tanah yang subur, sehingga firman ini tumbuh bahkan sampai 100 kali lipat, dan kami jadi berkat dimanapun Kau kami tempatkan. Tuhan, untuk Kau yang lihat hati kami Tuhan, jika kami belum bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami seperti Engkau mengampuni kami juga minta Tuhan kemampuan yang daripada-Mu untuk mengampuni orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kami. Kami mau lepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih teman-teman. Tetap jadikan hukum kasih ini jadi pedoman di hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku
dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.